Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Dedin selaku guru Bahasa Indonesia serta teman-teman semua yang sudah menyimak presentasi dari kami. Kami dari kelompok 4 beranggotakan 1. Aldea Falosa 2, Galang Hendrawan 3, Raffi Akbar 4, Vito Abinubli. Hari ini kami akan membawakan materi bab 2 modul Bahasa Indonesia yang berjudul Mengungkapkan Kritik Lewat Senyuman. Kadang kita sulit menyampaikan kritik karena takut menyinggung orang lain. Melalui materi ini, kita belajar cara menyampaikan kritik dengan santun, lucu, dan tetap bermakna. Teks anekdot adalah cerita lucu yang berisi kritik sosial disampaikan secara halus. Ciri-cirinya, singkat, lucu, dan mengandung pesan. Strukturnya orientasi, komplikasi, evaluasi, dan koda. Stand up comedy merupakan monolog lucu dari satu orang komika yang menyisipkan kritik sosial atau keresahan pribadi dengan cara yang menghibur. Tujuan pembelajaran, memahami pesan dan kritik dalam anekdot serta stand up comedy. Mampu mengungkapkan kritik secara santun dan kreatif. Nilai yang dapat dipelajari. Berpikir kritis terhadap isu sosial, menyampaikan pendapat dengan sopan, kreatif menyampaikan pesan melalui humor. Contoh kritik lewat senyuman, segelas adab dalam seteguk air. Sekarang banyak orang yang makan atau minum sambil berdiri, katanya sih biar cepat. Padahal yang cepat belum tentu baik, apalagi kalau yang pelan justru lebih sopan dan menyehatkan. Rasulullah SAW sudah memberi contoh. Makan dan minumlah sambil duduk. Namun, entah kenapa banyak yang lebih memilih berdiri sambil meneguk air, seolah kursi di sekitar mereka sedang cuti bersama. Padahal duduk sebentar tidak akan membuat waktu terbuang, malah membuat kita lebih tenang dan menghargai nikmat yang Allah berikan. Dari sisi kesehatan, minum sambil berdiri ternyata kurang baik untuk tubuh. Ketika kita berdiri, air yang diminum turun dengan cepat ke lambung tanpa proses penyaringan yang sempurna. Hal ini dapat menyebabkan iritasi pada dinding lambung, serta membuat kerja ginjal lebih berat, karena air langsung masuk ke sistem pencernaan tanpa penyerapan bertahap. Selain itu, makan sambil berdiri juga dapat mengganggu sistem pencernaan, karena tubuh belum dalam posisi rileks, sehingga makanan lebih sulit dicerna. Sebaliknya, duduk saat makan dan minum membuat tubuh lebih tenang, sirkulasi darah menjadi stabil, dan proses penyerapan nutrisi berjalan lebih optimal. Jadi, selain mengikuti anjuran Rasulullah SAW, kebiasaan duduk saat makan dan minum juga membuat tubuh kita lebih sehat. Kalau bisa makan dan minum dengan adab yang benar, itu tandanya kita tidak hanya menjaga tubuh, tapi juga menjaga sikap dan hati. Jadi, sebelum meneguk air sambil berdiri karena cuma sebentar, ingatlah, adab kecil bisa membawa berkah besar. Yuk, biasakan duduk dulu. Badan sehat, hati pun ikut tenang. Kesimpulan, kita sebagai siswa yang sekolah di bidang IT, nggak perlu disebutkan satu-satu siswa sekolah IT. Tidak perlu diberitahu makan dan minum duduk baik untuk tubuh kita. Karena kita bisa mencari tahu sendiri, salah satunya lewat internet. Nah, disitulah kita seberapa peduli terhadap kesehatan tubuh kita. Masih mau makan, minum berdiri. Demikian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.